Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Jadi langsung saja pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya lebih atau tambahan. Sedangkan riba menurut istilah adalah hukum kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang yang melakukan akad atau transaksi. Nah, riba juga bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Hukum riba adalah haram. Nah, jadi di sini kita tidak boleh melakukan riba karena riba itu haram bagi umat muslim. Nah, selain itu ada macam-macam riba, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Nah, kelebihan inilah yang termasuk dengan riba. Dan yang kedua ada riba qardi. Riba qardi adalah pinjaman-pinjaman dengan syarat harus memberi kelebihan atau saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000. Nah, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman inilah yang disebut dengan riba. Nah, yang ketiga ada riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Nah, yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Nah, riba ini juga menimbulkan bahaya yang akan kita laluin, seperti pertama ada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja, sebab si pelaku yakin dengan riba ia akan menjadi kaya raya dan setiap hari akan menghitung bunga. Nah, yang kedua juga riba dapat menimbulkan kerawanan sosial karena kesenjangan yang melebar antara yang kaya atau pemberi riba dan yang miskin atau pemakan riba. Nah, bahaya yang ketiga dapat menyebabkan terputusnya sikap yang baik antar sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Nah, dan yang keempat ada dapat menyebabkan permusuhan antar riba. Nah, di sini sudah jelas kita tidak boleh melakukan riba karena riba itu haram dan juga riba banyak menimbulkan bahaya yang akan kita lalui. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.